Harusnya di TV, bentar. Lanjut. Adi. Ya, Adi. hadir. Afnan. Iya. Alfat. Hadir. Arya tadi ada ya. Andaru. Hadir, Pak. Oh, kecil suaranya. Ari. Hadir. Sip. Terus Atalari. Hadir. Ataya. Hadir. Ana. Hadir. Mana ada di ini. Daril. Hadir. Ivan. Hadir. Arji. Fatir. Hadir. Fabio. Hadir. Afa. Hadir. Razi. Hadir. Razi. Oh, sip. Haikal. Hadir. Hilman. Hadir. Terus Hugo. Hadir. Terus Calvin. Hadir. Rizky. Hadir. Alif. Hadir. Agna. Hadir. Adlan. Paja. Hadir. Rifat. Rifatnya masih sakit kan? Masih sakit ya? Dia sakit apa dia? Zaidan. Hadir. Reski. Gak ada. Alfa. Reno. Aduh Reno. Kemarin ada, sekarang nggak ada. Ya ini yang ada di tabel yang Augie presenting ke kalian. Ini teh tabel rekapan kehadiran ya. Jadi kalau misalkan di sini tercatat tidak hadirnya itu lebih dari 10%, nah berarti hati-hati bisa jadi penghambat nanti pas proses penilaian di PTS-nya gitu ya. Jadi nanti bakal dikonfirmasi kenapa bisa hadirnya atau enggak hadirnya lebih dari 10% nih. Nih kayak misalnya Reski 30% di si Paugi nih. Reno 40. Jadi ini bakal jadi warning atau bahaya ini ya. Dan ini bukan cuma matematika doang ya, semua pelajaran yang PJOK, IPS gitu ya dan lainnya sama kayak gini juga bakal dicek kehadirannya. Nanti dilihat hadir terus nggak di pelajarannya atau misalkan ada yang nggak hadir dan kenapa gitu ya nggak hadirnya. Gitu ya. Baik, kita mulai aja pembelajaran kita hari ini. Silakan disiapin alat tulisnya, bukunya, catatannya. Duduk yang enak, kalau misalkan ada yang mau ke toilet dulu silakan. Ada yang mau ambil alat tulisnya di rumah silakan. Yang di sekolah, kerja di sekolah maksudnya. Ya, pagi coba presenting dulu PPT matematika yang kemarin yang lanjutan ya. PTS Ganjil, review PTS nih ya. Oke.
Oke. Belum berdoa. Tadi udah berdoa ya. Ya udahlah, langsung aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita kemarin baru selesai sampai slide ke berapa ya? Pokoknya waktu itu kita terakhir ngomongin tentang notasi ilmiah kan ya? Pokoknya sedikit review di sini ya. Kalau misalkan bilangan berpangkat tuh ya, ini ya. Kalau misalkan mau ngitung bilangan berpangkatnya ini, Pogi buka ini nggak apa-apa ya? Di agak jauh kan ya? Biar kedengeran jelas. Jadi kalau misalkan bilangan berpangkat, pertama kali kalian harus lihat dulu pangkatnya. Pangkatnya positif, pangkatnya 0, atau pangkatnya negatif. Kalau misalkan pangkatnya positif kan berarti dia balik lagi ke definisi awal, yaitu ngelihat si pangkat positif atau pangkat yang berulang ini, misalkan 2 kali 2 kali 2 ini bisa kita singkat jadi 2 pangkat 4 gitu ya. Kalau misalnya 2 kali 2 kali 2 3 kali berulangnya berarti jadi pangkat 3 ya. Apalagi lupa nggak bawa ininya mouse-nya, baik lah. Kalau 2 pangkat 5 berarti artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali berulangnya gitu ya. 5 kali berulangnya. Nah, sekarang kalau misalnya disajikan kalau ada pangkatnya 0 atau bukan positif lah ya. Bisa 0, bisa negatif. Ingat lagi prinsip ini ya. A pangkat 0 itu selalu hasilnya itu 1 kecuali 0 pangkat 0 ya. Nah, itu nanti dibahas lagi kenapa kok 0 pangkat 0 nggak boleh. Terus kalau misalkan A pangkat min N, nah berarti nanti kita ubah dulu si pangkatnya itu yang asalnya negatif jadi positif gitu ya. Jadi 1 per A pangkat N. Nah ini mah udah ya, kemarinnya kita skip aja latihannya, ini udah oke ya, kemarin udah dibahas semuanya. Oke, terus lanjut lagi, ini cek kesalahan juga udah. Nah terus ini ya, 3 prinsip ini. Kalau misalkan ada bilangan berpangkat dioperasikan, terus lihat si pangkatnya ini atau bilangan basisnya ya. Nih kayak yang 4 pangkat 4 kali 4 pangkat 7. Kita nggak perlu ngitung satu persatu, 4 pangkat 4 hasilnya berapa gitu ya, terus dikaliin 4 pangkat 7 hasilnya berapa. Nggak usah. Kita tinggal lihat aja prinsip ini. Jadi kalau misalkan ada suatu bilangan berpangkat, basisnya sama, kalian tinggal tambahin aja pangkatnya. Kalau dia di operasinya operasi kali gitu ya. Operasi kali tinggal ditambahin aja pangkatnya. Tapi kalau misalkan dibagi A pangkat M dibagi A pangkat N dan kebetulan basisnya sama, ya tinggal dikurangin aja si pangkatnya gitu ya. Kalau M dikurangi N. Satu lagi kalau misalkan A pangkat M dipangkatin lagi, nah itu baru dikaliin gitu ya. Jadi cukup 3 prinsip ini yang kalian ingat-ingat, tapi nggak cukup ingat-ingat doang. Jadi harus latihan soalnya wajib. Karena suka ada kejadian begitu udah ngerti, hari ini ngerti misalkan, pelajaran hari ini ngerti, pas besoknya dikasih soal lupa semua. Nah, itu biasa kejadian karena kurang latihan soal. Jadi matematika mah gitu ya, kadang-kadang teh pas ujian Pak, kenapa ya pas saya teh belajar sama Pak Ogi ngerti, tapi pas ujian blank tiba-tiba semuanya itu hilang. Ya, itu karena kurang latihan matematikanya gitu ya. Harus praktek, harus latihan. Oke, itu ya, ini yang udah dibahas kemarin. Ini Pak Ogi skip aja latihannya, kita sudah lanjut lagi ke slide berikutnya. Notasi ilmiah ini juga udah waktu itu yang keluar yang akan diujikan cuman pangkat yang positif aja gitu ya, yang ini bagaimana kita mengubah dari bentuk yang biasa ini berubah ke bentuk notasi ilmiah gitu ya, atau kebalikannya. Sama ini mah nggak ada ya, yang 0,0 ini nggak ada, nggak diujiin sama Pogi, nggak ditesin, cukup yang positif aja dulu. Nah adanya ini gitu ya. Misalkan 2,5 kali 10 pangkat 5. Bentuk biasanya gimana? Ya, tinggal dikaliin aja ya kemarin teh ya. Nih, Pak Ogi coba tulisin di papan tulis buat reminder lagi. Misalnya nih ya. Oke.
mana papan tulis ini nih ya. Atau di fullin aja ya, 2,5 kali 10 pangkat 5. Nah gini ya. Jadi ini yang pertama kali kalian lakukan adalah tulis ulang si 2,5-nya kali. Nah ini kita uraikan si 10 pangkat 5-nya. Kita uraikan jadi nolnya ada 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Nah sekarang tinggal eksekusinya. Gimana caranya? Lihat di belakang koma ada berapa angka? Ada satu angka kan ya di sini ya. Nah, berarti yang dihilangkan nolnya cukup satu angka yang di sebelahnya, yang 100.000 ini kita hilangkan nolnya salah satu. Karena ada satu angka di sini yang ada di belakang koma. Berarti tinggal tambahin aja di sini 25, tambahin nolnya di sini, sisanya ada berapa? Ada 4 tuh, 2, 3, 4, selesai. Ini hasil dari mengubah 2,5 kali 10 pangkat 5 jadi bentuk biasa, gitu ya. Contoh lain misalnya, kalau misalnya 1,44 kali 10 pangkat 7 misalnya ya. Kita tulisin lagi 144-nya, 1,44 kali 10, nolnya ada 7 ya, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus kita lihat di belakang koma ada berapa angka? Ada 2. Ini ada 2 buah ya. Berarti kita hilangkan nolnya 2. Tinggal tulis 144. Tambahin nolnya, tinggal sisanya ada berapa nih? Ada 5 ya. Tambahin nolnya 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Selesai. Kayak gitu ya, simpel. Untuk yang mengubah notasi ilmiah ke dalam bentuk yang biasa gitu ya. Sip lah, ini mah aman ya. Kayaknya enggak terlalu susah. Oke, ini udah juga, kita skip ke lanjutan. Nah, ini yang baru ya, bentuk akar yang akan kita bahas hari ini. Ada 2 lesson lagi, lesson 3 ini bentuk akar, terakhir tentang grafik fungsi. Baik, bismillah. Jadi kenapa kok ujiin bentuk akar nantinya? Karena targetnya adalah kalian bisa terampil mengoperasikan bentuk akar. Bentuk akar ini kalian akan temuin nanti di SMA, di fisika, bisa di kimia, bisa di ekonomi juga kalau kalian milih IPS. Kalian kan nanti pilihnya 2 SMA tuh, masuk ke IPA atau masuk ke IPS begitu kelas 10 tuh. Dulu mah Pak Ogi masuk dulu ke SMA, pilih IPA IPS-nya tuh kelas 11. Tapi sekarang mah diubah kelas 10 udah milih langsung. Makanya nanti kalian begitu mau lulus kelas 9 di psikotes dulu ke psikolog gitu ya. Kira-kira cocoknya masuk IPA atau IPS gitu ya nantinya tuh. Gitu ya. Sip. Sekarang bahasnya menentukan bentuk hasil operasi bentuk akar. Bentuk akar dari mana sih asal usulnya nih ya? Asal usulnya tuh dari bentuk pangkat sebenarnya tuh. Jadi tadi kan kita udah bahas pangkatnya itu bisa positif, bisa 0, bisa negatif. Nah sekarang, tapi itu pangkatnya pangkat bilangan bulat. Sekarang pangkatnya pangkat pecahan. Nah ada juga gitu ya pangkat pecahan tuh. Jadi kalau misalkan kita pangkatkan A, pangkat M per N, ini kita bisa ubah jadi bentuk akar. Dengan ketentuannya si M-nya itu di dalam akarnya, N-nya ada di luar. Kayak gini gitu ya. N-nya ada di luar. Nah, dengan ketentuan N-nya lebih dari 2. Contoh, misal nih, 2 pangkat 2 per 3. 2 pangkat 2 per 3, kita ubah dia jadi bentuk akar, karena dia pangkatnya pangkat pecahan. Berarti, lihat di prinsip rumus yang ini, gitu ya, ketentuan definisi ini, si M-nya tuh 2, N-nya 3, berarti 2-nya ada dalam akar, gitu ya. 3-nya di posisinya di luar gitu. Kayak gini ya. Jadi akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2. Dibacanya gitu ya. Sekali lagi, akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2. Nah, dibacanya gitu ya. Dirapihin lagi 2 pangkat 2-nya kita hitungnya bisa ya jadi 4. Jadi di sini bacanya akar pangkat 3 dari 4. Kayak gitu.
Ya, bagaimana mengubah bentuk akar. Jadi bentuk akar teh asal usulnya dari ini juga, dari pangkat juga, bilangan berpangkat juga ya. Lanjut, 3/1/2. Coba 3/1/2, jadi kalau dibentukin ke bentuk akar gimana? Ada yang tahu? Gimana, Div? Gimana bacanya? Gimana bacanya ya? Akar pangkat. Akar pangkat 2 dari 3 ini Divan katanya jawabnya gitu. Betul ya tuh. Pak, 2-nya mana nggak ditulisin? Nah ini, jadi kalau misalkan untuk bentuk akar, untuk pangkat 2 itu nggak dituliskan biasanya ya. Jadi udah aja kosong, ini akar doang gitu ya. Tapi dibacanya betul, akar pangkat 2 dibacanya gitu tetap. Akar pangkat 2 dari 3 pangkat 1 gitu ya. Atau akar pangkat 2 dari 3 udah cukup kayak gitu juga udah boleh. Ya. Itu kalau 3 pangkat 1/2 ya. Mengubahnya itu. Nah, yang ketiga nih yang terakhir, yang 5 pangkat negatif 3/4. Nah, gimana ini nih? Ada yang masih ingat gak? Oh, ada yang chat nih, siapa? Andaru. Kira nanti mau jawab, permisi mau ke toilet. Ya udah sok. Ada yang bisa? Sok dicoba-coba dulu ya. Pogi coba loginkan satu buah laptop PC lagi buat bisa online di sana nih. Dia bisa lihat chatnya. Kata Hilman dibalik gimana? Hilman boleh nyalain mikrofonnya gimana? Pangkatnya dibalik. Gimana? Iya, pangkatnya dibalik, Pak. Nyalain mikrofonnya dong. Udah, Pak. Oh udah, nah, gimana? Dibalik gimana? Tadi teh 5, pangkat berapa? 3/4. Min 3/4. Nah gimana nih? Kalau Hilman caranya? Pogi tulisin di sini. Kalau nggak salah dibalik bukan ya? Dibalik. Ya dibalik jadi Dibalik 5 gimana? pangkat 4/3. Iya, 5 pangkat 4/3. Dibalik jadi 1/4 gitu? Enggak, Halo? enggak, Pak. Coba kalau dibalik pangkat ya dibalik. Sebentar, Pak. Iya benar dibalik. Ya udah dibalik, Pak. Nah jadi gimana sok tulisin? Dibalik, coba. Pak. Dibalik. 1/4. Kenapa 1/4, Pak? 1/5 akar. nungguin. Nggak ada suaranya? Oh ini nggak ada suaranya di sini. Oh, bentar. Oh iya benar. Di situ ada. Bentar gitu Hilman, bentar. Untuk saya kayak cuma deketan nggak ada jalan di sana dan kayak nama. Nah udah ada sekarang. Itu suara apa? Oke. Ayo Pak. Bentar. Di sininya belum di setting. Ini kamu lagi nonton apa sih? Enggak. Ya nunggu, itu lagu nunggu gitu. Oh, dah tuh. Sok gimana? Ya 1/5 akar pangkat 4/3. 4/3. Betul. Ini. Oh, terus? Bener? Ya terusin aja dulu. Oh ya udah terusin dulu ya. Terusin aja dulu. Jadi hasilnya teh
sama dengan 1 per 1 per akar 5 akar berapa? N-nya mana sih? Akar 3. akar 3, Akar 3. akar Terus pangkat 3, yang 5-nya pangkat 4. 4 gini. Udah. Ya. Oke. Sip, makasih Man. Sekarang yang lain bisa ada yang beda, siapa yang beda? Atau ada yang sama juga? Oh, kata Divan 4/3-nya harusnya kebalik, nggak ditukerin posisinya. Oh, gini berarti ya. Ini kata Divan ya. Pak Ugi kedengeran soal Divan ke sini ya, tapi mungkin kalian nggak kedengeran sana ya. Gak apa-apa. Oke, sebutnya di sini. Ini versi Divan ya. Kalau Divan katanya di sini itu 3/4 kan ya. Sama dengan ininya 1/5. Tetap di sininya 3/4, nggak dibalik kayak Hilman tadi. Jadi di sini hasilnya akar pangkat 4 dari 5/3 gitu ya. Oke. Mana yang benar? Atau yang lain dulu deh, yang lain ada yang mau jawab juga, pilih yang mana? 1, 2, 3, 4, 5. Apa lagi pollingnya? Siapa yang pilih Divan? Siapa yang pilih Hilman? Coba Pogi polling ya, Pogi polling. Ini yang ini Hilman, ini jawaban Hilman. Ini Divan. Oke, sekarang Pogi buka polling di sana ya. Kalian cek di aplikasi. Pilih siapa. Nah, ini Hilman yang pertama. Hilman. Satu lagi lifetime rival. Oke, bener ya. Biasanya rival nih di kelas tuh. Nah, sok silakan pilih siapa tuh. Pogi udah kirim pollingnya di pojok kanan bawah. Ada gambar icon segitiga kotak bulat. Yang di kelas juga sok pilih siapa. Divan pilih Divan sendiri pasti ya. Oke, Hilman pilih Hilman sendiri. Oke. Kita tunggu sampai jam 8 lewat 1 menit ya. Kita tunggu sampai jam 8 lewat 1 menit. Nanti kita buka hasil pollingnya. Dominan pilih siapa? Oh kayaknya Hilman ya, Hilman cuma kata. Oh Divan aja. Ya kita coba lihat. Beberapa detik lagi kita tutup pollingnya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita stop pollingnya. Dan hasilnya adalah, kalian bisa lihat hasil pollingnya? Bisa. Hilman 16 suara. Divan cuma 2. Gimana? Tapi kita coba lihat ya. Kita lihat yang benar yang mana ya ini tuh ya. Yang benar jawabannya ternyata Divan. Yang Divan jawabannya ya. Nah, yang jawabannya Divan. Kenapa yang Divan jawabannya? Ya, jadi gini ya. Kesalahannya adalah di bagian tadi yang pas ngebalik gitu. Gini. Hilman Youth Trophy Boy. Wow, apa nih si Arik lupa nggak tahu. Bahasa meme gitulah. Nah, jadi gini ya. Kapan pecahan itu dibalik atau enggak? Perhatikan ini. Nah, bedakan dengan yang ini.
Ya gini lah ya. Kalau misalkan yang pertama sini ya, lihat, ini pecahan yang dipangkatkan negatif. Ya, ini pecahan yang dipangkatkan negatif. Kalau ada pecahan yang dipangkatkan negatif, betul. Cara mengubah ini jadi positif, yaitu dengan membalik posisi si pecahannya ini ya, basisnya. Jadi ini 4/5, pangkatnya berubah jadi 2. Ini betul. Nah, kalau yang bawah sini, lihat basisnya di sini adalah si 2-nya ya. Yang jadi basis itu 2. Yang dipangkatnya itu 2, bukan pecahannya. Nah, kita tinggal ubah si pecahannya aja, si pangkat pecahannya ini jadi positif. Jadi tetap ininya 1/2, ininya nggak usah dirubah. Jadi posisinya tetap jadi 5/4 gitu. Ya. Yang berubah hanya positif negatifnya aja. Ya. Gitu ya. Ya apa nih? Nampaknya Hilman cosplay jadi naon itu gue pas jadi iblis nah. Ini sangat seluruh umat. Sengaja orangnya memang sengaja salahin ternyata banyak yang ketipu ya. Jadi ngeprank gitu ya. Nah gitu ya. Oke, jadi yang betul yang jawabannya Divan tuh ya. Oh ya ini jawabannya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ditanyain? Boleh dicatat dulu kalau perlu dicatat ya. Akan ada suatu zaman di mana jumlah muslim banyak tapi mereka bayarkan buah di lautan. Iya. Ini jadi pada bijak gini tiba-tiba. Wah, comeback. Nah, oke. Sip, ada yang ditanya dulu? Sambil nulis dulu ya. Mungkin ngecek di sini Zaidan ada. Oh, ada Reski. Ini ya Reski. Reski ada, Reski. Halo. Oh, Reski baru bangun kah? Enggak, Pak. Enggak. Oh, udah bangun jam berapa tadi? Jam 7:30, Pak. Oh, jam berapa? Ya baru bangun tadi gitu. Pantesan tadi pas awal berat nggak ada. Ya, jangan lupa cuci muka ya. Di sini masih ada beleknya. Belek tuh bahasa Indonesianya apa ya? Ada kotoran di matanya itu ya. Suka bikin ngantuk. Cile. Pak, ini bakal masuk soal nggak? Ada dong. Ada ya. Jadi catat ya. Dah, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, ini nih ya. Ini yang sering jadi masalah dulu waktu di tahun-tahun sebelumnya. Kakak-kakak kelas kalian suka lupa, ini teh pusing sebenarnya operasi penyembelahan dan pengurangan bentuk akar katanya tuh. Jadi ada penyembelahan gini, contoh nih ya, Kogi langsung ke contoh aja, nggak lihat di yang rumusnya itu. 3/2 tambah 5/2. Hasilnya berapa? Ada beberapa orang yang bilang, atau yang jawab maksudnya, yang jawab 3/2 tambah 5/2 tuh jadi 8/4, Pak. Ada yang bilang juga jadi 8/2, gitu ya, nggak dioperasiin si akarnya tuh. Nah, mana yang benar? Nah, sesuai dengan yang ada di rumus ini, Kogi perkecil aja di sini ya. Set, nah ginilah. Jadi kalau misalkan kalian nemuin bentuk akar kayak nomor 1 ini, 3/2 tambah 5/2. Nah, untuk bisa dijumlahkan atau enggak, kalian cek dulu bentuk akarnya sama atau enggak. Nih, yang di dalam akarnya itu sama atau enggak. Ternyata di sini ini sama. Nah, berarti kalau misalkan udah sama, kalian bisa jumlahkan angka di depannya. Yaitu 3 sama 5 ya. Jadi di sini hasilnya berapa berarti? Jadi yang benar adalah 3 tambah 5 berarti 8 ya. 8, akarnya tetap 2. Nah, ini yang betul ya. Pak, gimana kalau bentuk akarnya beda? Misalnya 2/3 tambah 3/5 misalkan.
Ini gimana Pak kalau yang contoh yang kedua ini, kalau misalkan si bentuk akarnya beda, ini nggak bisa dijumlahin, udah kayak gitu aja. Jadi bentuknya nggak usah diapa-apain, gini aja. Gitu, iya. Soal jebakan, ya juga sih. Ada yang suka ngejawab gini, dia ngarang gitu ya jawabannya, oh ini ditambahin berarti ini 5 akar 8. Oh ini salah besar ya. Gitu. Jadi berbahagialah kalau guru ngasih soal kayak gini. 2 akar 3 tambah 3 akar 5 sama dengan, tinggal tulis lagi aja sih soalnya gitu, beres ya. Jadi nggak usah dikerjain. Itu kalau misalkan beda. Tapi nanti ada beberapa kasus yang bentuk akarnya tuh beda, tapi kita bisa modifikasi dia bisa biar jadi sama tuh gimana? Ada. Nanti setelah ini ya. Oke, kita coba cek yang contoh soal nomor 2. Di sini 10 akar 5 tambah apa gitu dulu ya. 10 akar 5 tambah 4 akar 2 dikurangi 3 akar 5. Nah, misalkan gini. Kan tadi syaratnya tuh harus sama dulu bentuk akarnya. Di sini ada yang sama nggak bentuk akarnya? Yang mana ya? Yang ini ya, yang 5 tuh ya. Ini sama ini. Yang ini beda, berarti biarin aja yang beda itu mah ya. Nggak usah diapa-apain. Tinggal fokus ke yang samanya aja. 10 sama 3. 10 dikurangi 3 ya. Di sini karena 3-nya tuh di sini pengurangan nih. 10 dikurangi 3 berarti jadi 7 akar 5 gitu ya. Nah, tinggal tambahin aja ini yang sisanya tadi. Tambah 4 akar 2 selesai. Gitu ya. Jadi syaratnya cuman itu aja, kalau penjumlahan sama pengurangan bentuk akar, lihat dulu bentuk akarnya sama atau enggak. Kalau sama ya tinggal jumlahin depannya doang, kalau misalkan beda, nggak usah diapa-apain. Cek nomor 3, sok jawab dah di kolom chat yang tahu jawabannya. 14 akar 3 dikurangi 3, dikurangi akar 3. Sok diketikin kolom komentar, nanti Pak Ogi pilih yang dapat poin ya. Tadi 2 orang yang udah aktif, Hilman sama Divan ya. Pak Ogi nanti kasih poin di akhir. Cosplaynya di dalam tapi di luar enggak. Coba ada yang bisa? Ada yang mau jawab maksudnya? Mungkin bisa, tapi malu-malu jawabnya. Nanti kalau ada yang beda lagi, yang satu jawabannya apa, yang satu lagi jawabannya apa, kita polling lagi. Ada nggak? 14 akar 3 dikurangi akar 3. Begitu sudah soalnya. Tarik 13 akar 3 katanya. Kita save dulu aja jawabannya. Nanti kita cek apakah benar atau enggak. Sip. Ada lagi yang jawab? Divan berapa? Enggak tahu. Oh tahu tapi nggak mau jawab. Rahasia sudah. Bana berapa Bana? 12? 12 akar 3? 12 doang? 12 akar 3? Oh, tapi masih ragu-ragu kelihatannya ya. Oke, kata Bana gitu. Kata Hilman, ikutin lah, ini copy paste ya. Jawabannya yang di atas. Oke. Baik, yang ini kita bahas aja ya. Jadi Arik sama Bana yang respon. 14 min akar 3. 14 akar 3 min akar 3. Ini yang jadi bikin bingung mungkin ya. Pak, di sini nggak ada angka apa-apa, di sini kosong, nggak ada apa-apanya. Tapi bentuk akarnya sama. Sama-sama akar 3 kan ya. Nah, ternyata ada angka yang tersembunyi di sini, yaitu angka 1. 1 akar 3 ini tuh. Biasanya
angka 1 ini nggak ditulisin, karena kalau misalkan kita kalikan kan ini artinya tuh 1 kali akar 3 tuh ya. 1 kali akar 3 ya tetapnya akar 3 gitu ya, nggak ngaruh apa-apa. Tapi sebenarnya dia tuh ada konstanta 1, konstanta koefisien 1 ya. Gitu. Jadi untuk membantunya 14 dikurangi 1 berarti jadi 13 akar 3 gitu ya. Kenapa Divan? Kenapa? Apa? Satunya enggak. Oh, kenapa enggak bukan 2, bukan 3 gitu ya? Kenapa kok 1 gitu ya? Nah, gini nih. Seperti yang tadi Pak Ogi bilang gini. Kalau misalkan kita punya angka 2 gitu ya. Boleh nggak kita tambahin di depannya tuh titik ini 1 kali 2. Nilainya bakal sama nggak dengan 2 lagi? 1 kali 2 dengan 2 sama juga kan ya? Jadi sebenarnya angka 1 ini kenapa boleh di sini gitu ya? Karena dia tidak mengubah nilai apapun, nggak mengubah nilai akar 3 ini. Kalau misalkan di sininya 2 gitu ya, ya harusnya nulisnya 2 akar 3, bukan akar 3 doang. Gitu ya, makanya untuk membantu perhitungan gitu ya. Biasanya ini kalau misalkan angkanya doang ini ya. Ini tuh 3 gitu, ada depan angkanya itu 1 ini tuh. Oh ya, sama kayak ini nih, saya kayak bentuk aljabar. Contoh gini, 2x tambah x. Hasilnya jadi 3x. Tahu dari mana? Karena ini x-nya ini dianggapnya itu 1 atau ini 1x gitu. Biasanya angka satunya ini nggak ditulisin kan ya? Nggak ditulisin si angka satunya tuh. Jadi cuma x doang untuk menyingkat karena nggak mengubah nilai apapun kalau x kalau 1 tuh. Gitu ya. Hanya nanti pas di perhitungan penyebaran atau pengurangannya aja. Gitu ya. Makanya di sini kalau misalkan nggak ada angka apapun di depannya itu teh sebenarnya tuh 1 ya. 1. Sip, bagus pertanyaannya. Silakan boleh ditulis dulu. Kalau ada yang bingung boleh nanya lagi, silakan nih. Ini pembahasan yang operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. RG, kalau di belakang sana kebaca nggak tulisan di sini? Oh, kebaca. Gede ya? Jika nanti kalau ada tulisan kecil kebaca nggak? Oh ini nih, Pogi coba tampilin komentarnya Arik nih, yang panjang nih. Kalau ini kebaca nggak Ji? Di sini? Nggak, kecil banget tulisannya. Kecil banget, oh berarti ya ada batasannya ya. Arik, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Waduh, berat nih. Sesungguhnya pendengaran kelihatan hati saya akan diminta pertanggungjawabannya. Ngeri ya, ngeri. Arik udah bersabda mah udah bahaya. Ya, oke, kita lanjut lagi ya ke slide berikutnya. Kalau nggak ada lagi tanyain, kita lanjut ke yang, nah ini yang tadi Pogi singgung ya. Ada beberapa bentuk akar yang bentuk akarnya itu beda, tapi kita bisa modifikasi dia biar jadi sama. Biar kita bisa jadi jumlahin atau kurangkan. Gitu ya. Contoh nih, akar 12 tambah 27. Contohnya ini. Gimana caranya main si bentuk akarnya ini? Kadang-kadang kalau misalkan kita kejebak sama yang tadi gitu, oh Pak ini mah beda bentuk akarnya, ya udah gitu aja gitu. Padahal mah bisa dimodifikasi ya. Nah ini cara modifikasinya gini. Nih, perhatiin di tabel di papan tulisnya. Akar 12 tambah akar 27. Nah si 12-nya ini kita bisa ubah jadi perkalian. Perkalian berapa? Perkalian 4 sama 3. Ya kan? Karena 4 kali 3, 12. Terus, yang 27, perkalian berapa sama berapa? 9 sama 3. Gitu ya. Kita tinggal beresin aja. Akar 4 kan berapa? 2 ya. Akar 4 kita bisa tarik ya, jadi 2.
Akar 9 juga bisa, yaitu 3. Nah, lihat di sini ternyata udah sama nih bentuk akarnya. Akar sama-sama akar 3. Ya udah kalau gitu kita bisa ikutin prinsip yang tadi, kalau misalkan bentuk akar yang sama, tinggal jumlahin aja angka depannya. 2 tambah 3 berapa? 5. Akar 3 selesai gitu. Jadi ini bisa kita modifikasi gitu ya si bentuk akar ini. Nah, syaratnya untuk bisa dimodifikasi kayak gimana? Yaitu tadi ya. Ada faktor pengali yang salah satunya itu bisa bukannya. Salah satunya itu bilangan kuadrat kayak 4 gitu ya. 9, 25, 36, 16, 81 kayak gitu ya. Bilangan-bilangan kuadrat. Itu bisa kita modifikasi. Makanya tadi perkalian 12, kenapa Pogi nggak milih 6 sama 2, kan itu dikaliin 12 juga ya. Kenapa nggak dipilih? Karena si 6 sama 2 ini bukan bilangan kuadrat salah satunya gitu ya, nggak akan bisa ditarik akarnya. Misalnya Pogi tadi maksain gitu ya. Ini jadi akar 6 kali akar 2. Udah gitu bingung, nggak bisa ditarik akarnya, akar 6 berapa? Koma-komaan nanti ya. Kalau tadi pilihnya 4 sama 3 kan bisa ya, 4-nya bisa ditarik akar jadi 2 gitu ya. Makanya pilih-pilih juga perkalian bentuk akarnya gitu ya. Berapa sama berapa gitu. Sama kayak yang Arik tulisin tuh ya. Tuh, betul yang kata Arik. Sama ya. Nah, sekarang mau ditulis dulu ini? Udah mau ditulis dulu udah? Oke, sip. Kita lanjut ke yang contoh kedua nih ya. Yang akar 8 tambah akar 18 dikurangi akar 32. Oke, tulis dulu soalnya. Akar 8 ditambah akar 18 dikurangi akar 32. Nah, kalau gini gimana? Coba yang 8 berapa kali berapa faktornya nih? Apa tadi? Oh, Abdullah. Abdullah, Arsyad, Arsyad gimana, Arsyad? Nyalain mikrofonnya dong. Ya Pak, Ya gimana tadi Resen? itunya 8, akar 8-nya 2 akar 2. Dari mana 2 akar 2? Perkalian berapa sama berapa itu? 4 kali 2. Nah, akar 4 kali akar 2 ya, terus 18-nya. 3 akar 2. Dari mana 3 akar 2? Jangan dulu ke situ. 9 kali 2 ya? Ya, 9 kali 2. Ah, terus 32-nya? 32 C. Nah. Lupa lagi dah Bentar. Podi. 16 ya, kata Dipa 16 sama 4 akar 2. 2, sip. Terus udah gini? Udah yang gitu. 4 berubah jadi 2 ya? Akar 2. Terus? Terus 9? jadi 3 akar 2. Nah, terus? Yang ini? 4 akar 2. Minus Oke, mantap. Terus? akar 2. Akar 2 ya, ini kan udah sama semua ya. Akar 2 semuanya, 2 tambah 3, 5. 5 kurangi 4, 1 ya. 1 akar 2. Atau akar 2 doang lah, satunya nggak usah ditulis ya. Gitu ya, mantap sip. Makasih Arsyad. Arik juga dapat poin ya. Nanti Pogi coba akumulasi atau catat dulu ya. Sok silakan sambil nulis dulu, Pogi catat yang dapat poinnya dulu nih sini ya. Hilman, Divan, Arik, Ana, siapa lagi tadi teh? Oh, Arsyad ya, Arsyad. Nah, udah lah. Baik, kita lanjut lagi ya. Ke slide berikutnya. Perkalian dibanding yang
Oh ini udah nyala. Yang perkalian lebih gampang lagi dibanding yang tadi ya. Kalau perkalian, kalian tinggal kaliin yang luar sama luar, yang dalam sama yang dalam. Misal 3 akar 2 kali 5 akar 2. Nah ini nggak harus sama ya bentuk akarnya. Nggak bebas lah, nggak usah disamain juga bisa langsung. Contoh nih ya. Yang pertama 3 akar 2 kali 5 akar 2. Yang luar sama yang luar kaliin. Ini sama ini kaliin. Jadi 15 gitu ya. Yang di dalam sama yang dalam. Jadi akar 4 gitu. Sebenarnya ini beres ya, udah selesai biasanya sampai sini. Tapi karena akar 4-nya bisa ditarik akarnya gitu ya, jadi 2. Berarti di sini 15 kali 2, berarti jadi 30 selesai gitu ya. Jadi yang perkalian relatif lebih simpel dibanding yang penjumlahan tadi. Nah, terus yang misalkan yang nomor 2-nya nih, nomor 2 10 akar 5 kali akar 3. Nah, ini yang 10 kaliin berapa Pak? Kan nggak ada angkanya di sini. Ingat yang tadi ya. Kalau cuma bentuk akar doang itu teh ada angka 1, jadi 10 kali 1 ini tuh 10 gitu ya. Akar 5 kali 3 15. Beres gitu ya. Simple. Yang pembagian juga gitu ya. Yang luar sama yang luar, yang di dalam sama yang di dalam. Ini 14 akar 10 per, aduh berapa ini ketutup, oh 2 akar 2 ya, 2 akar 2, 2 akar 2. 14 bagi 2, 7, akar 10, 10 bagi 2, 5, ya, selesai. Itu lebih ringkas dibanding yang tadi ya. Nah gitu ya, oh gitu di sini. Nah tapi kok harus latihan nanti ya, harus ngerjain soal lihat ya. Karena yang tadi bisi ya kejadian yang apa tiba-tiba ngeblank pas ujian teh lupa lagi semuanya gitu ya, bahaya ya. Soalnya di mana Pak, di modul banyak ya, atau jangan latihan soal yang di hiburan kubro yang kemarin juga bisa. Nah gitu ya, ini yang bahasan bentuk akar. Sampai sini aja yang akan Pogi ujiin nanti di PTS. Lanjutnya ini yang terakhir nih ya, koordinat kartesius. Yang pertama yang bakal kemampuannya bakal diteskan itu bagaimana menentukan koordinat titik. Koordinat titik sama kuadran. Contoh nih ya. Ini skip aja. Oh ini nih. Kan ada 4 kuadran ya. Kuadran yang pertama tuh dari yang pojok kanan atas. Kuadran 2 di sebelah kirinya ya, ini. Kuadran 3 bawahnya. Kuadran 4 gitu ya. Jadi ada 4 daerah yang meliputi di koordinat kartesius yang 2 dimensi ini nih ya. X, Y, X-nya itu disebutnya absis, Y-nya disebutnya ordinat. Dan dipakai tanda kurung ya, dipisahkan sama tanda sama koma nih, X, Y untuk koordinatnya, titik koordinatnya. Kita lanjut aja ke contoh deh. Nih. Nih misalkan. Pogi tanya misalkan koordinat tukang cukur di berapa koma berapa nih koordinatnya? Coba ketikin di kolom komentar yang tahu tukang cukur. Minus 5, berapa Ji? Oke. Coba ketikin Ji di kolom chat yang jawaban RG. Biar yang lain tahu. Oke, Divan. Atalarik. Agna mah X-nya X ditulis sama X sama Y-nya ya. Oke. Hampir betul. Belum ada yang benar tapi penulisannya. Cik yang benar gimana? Coba yang benar gimana? Ini hampir betul, semuanya hampir betul, tapi ada yang kurang. Nah, betul ya, tanda kurung wajib ya, itu mah wajib. Jadi biar komplit ya, nggak disangka ini pecahan desimal, jadi harus pakai tanda kurung. Jadi ini tuh untuk menentukan bahwa itu teh koordinat titik gitu ya, koordinat titik koordinat ya.
Jawabannya harus pakai tanda kurungnya, negatif 5,5 ya, bukan pakai titik. Sekali lagi misalnya yang koordinat SD bahagia selamanya. Nah, berapa di koordinatnya? Coba. SD bahagia selamanya. Coba. Berapa? Oke. Dipan 4,0. Atta 4,0. Rizky sama. Ya, sip. Ya, benar ya. 4,0 ya. 4,0. Karena dia pas banget di sumbu X gitu ya. Jadi itu Y-nya berarti 0. Sekali lagi ya, misalnya koordinat pabrik. Coba koordinat pabrik. Coba koordinat pabrik berapa? Kelvin min 5,0, Hilman 0,6. Oh, RG min 6,0. Beda-beda nih sekarang ya. Oh, kebalik. Ya, betul ya, harus X dulu. Koordinat X-nya berapa nih? X-nya 0 ya. Di sebelah sini itu ya, di tengah-tengah sini, ini kan angkanya 0 ya. 0, min 6. Karena min 6 ini ada di sumbu Y. Selalu X, Y ya. Satu pertanyaan lagi. Di kuadran berapa koordinat kuburan? Koordinat kuadran berapa koordinat kuburan? Nah, gampang ya, sip ya. Kuadran 3 ya, betul. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan 4. Nah, gampang ya. Wah, banyak komplit dia dijawab semuanya. Tukang cukur, kuburan, pabrik, warteg, dikomboin sekaligus ya. Sip lah. Nah, gampang lah, ini bisa ya. Oke, kita lanjut lagi. Oh, ini ternyata yang terakhir tuh ini ya. Oh, Masya Allah. Yuk. May Allah bless you. Waduh, kekiat. Nilai fungsi. Nah, ini yang bakal jadi trending mungkin ya nanti di sana. Mungkin ya. Jadi nilai fungsi ini bahasan terakhir yang waktu itu di proyek yang bikin grafik ya, bikin grafik fungsi. Jadi nanti skill yang bakal kalian peroleh gitu, yang harus kalian kuasain adalah bagaimana menentukan nilai dari suatu fungsi, membaca grafik fungsinya gitu ya, sama menyelesaikan masalah. Contoh nih ya, terakhir tuh kita bahas dulu teh yang jarak tempuh naik sepeda teh ya, yang Fares sepedahan tiap hari Ahad dalam rangka tugas PJOK dari Pak Haris gitu ya, pakai relief ya. Sedangkan sambil ngerjain dia juga pengen ke rumah neneknya gitu ya, jaraknya 1,6 km dari rumahnya. Pas diukur tiap 1 menit Fares dapat menempuh jarak 200 meter katanya ya. Bikin analisis minimal berapa menit. Ini mah udah dibahas dulu ya. Tapi kita reminder lagi aja. Jadi kita startnya dari bikin tabel dulu sebelum ke grafik tuh. Bikin tabel dulu. Misalkan untuk waktu 1 menit kita runut satu persatu ya, dari menit pertama sampai terus gitu ya, sampai dia nyampe ke rumahnya neneknya ini gitu ya. Karena tadi kecepatannya tuh tiap 1 menit dia bisa menempuh jarak 200 meter, berarti ini 1 menit ini berarti 200 meter ya. Itu ada satu Pak apaan? Nah, kita lihat aja di yang berikutnya nih ya. Maksudnya satu itu apa? Kalau waktunya 2 menit, berarti jarak yang ditempuh 200 kali 2 kan ya. Karena tadi setiap 1 menitnya itu adalah 200 meter. Berarti jadi di sini hasilnya 400 meter yang bakal dia dapetin. Terus kita runut sampai nanti itu jaraknya itu 1,6 km itu berapa meter? Ah, betul Fadlan. 1.600 ya. 1.600. Nah, gitu ya. Nah, di sini masih belum nyampe nih ya. 4 menit aja dia baru nyampe 800 meter, belum sampai 1.600 ya. Nah, kalau misalkan kita lihat polanya di sini, cara ngitung jarak yang ditempuhnya itu
waktu menitnya itu kalau misalkan kita tulisin X itu ya, berapapun itu terserah gitu, maka formulasi atau ngitungnya itu selalu gini kan ya, 200 kalikan X gitu ya. Jadi sama kayak di sini gitu ya, menitnya tuh berapa terserah, nanti dikaliin sama X-nya. X-nya tuh nilainya terserah, mau 10, mau 7 gitu ya, nanti dilihatnya mana yang nyampe ke 1600 gitu ya. Nah ini yang cikal bakal jadi rumus fungsi ini ya. Jadi nanti pas bikin tabel, bikin grafik, nah tuliskan rumus fungsinya tuh apa dari sini. Dari runutan tabel yang tadi. Rumus fungsinya tadi tinggal tambahin fx doang di depannya, fx sama dengan yang tadi di sini 200x. Grafiknya gimana? Tinggal pakai koordinat aja ya. Kalau kan tadi 1 menit di sini nih ya. 1 menit di sini. Berarti tadi nyampenya karena di sini jarak gitu ya, berarti nyampenya itu 200 meter Pak, berarti titiknya di sebelah sini. Terus titikin lagi, yang 2 menit berapa meter gitu jaraknya. Sampai semuanya tertitikin dan kita lihat polanya, oh selalu naik 2 petak di sini tuh ya, 2 petak. Oh, berarti nanti juga bakal di sini nih, kita tanpa ngitung juga bisa kita prediksiin gitu ya, yang berapa, yang berikutnya tuh bakal di titik yang mana gitu ya. Nah gitu. Ini berarti 16 di sini ya, 16.600 tuh. Berarti di sini 8 tuh ya, 8 menit berarti nyampainya untuk nyampe ke rumah nenek. Kenapa digarisin? Karena bisa jadi koma-komaan ya. 1,5 menit juga masih bisa memungkinkan gitu ya, bisa diukur jarak yang ditempuhnya itu berapa. Sepedanya ngebut nih. Kalau 1 menit 200 meter ngebut gak sih? 1 menit dapat nyampe 200 meter naik sepeda, ngebut gak sih? Biasa aja. Ngebut ya? Enggak ya, biasa aja. Enggak ngebut, ini mah biasa. Kecuali kalau misalkan 1 detik 200 meter, baru itu ngebut pisan gitu ya. 1 detik 200 meter, itu udah gila ya. Kayak MotoGP gitu ya. Ya gitu ya, ini contoh yang grafik fungsi. Tapi nanti yang bakal diujiin adalah contohnya kayak gini. Jadi nanti kalian disajikan masalah kayak gini nih ya. Contoh, naik taksi. Robert Berebet naik taksi Blue Band dengan tarif awalnya 6.000. Jadi kalau mau nempuh berapapun jaraknya, pokoknya pas naik tuh udah dihitung 6.000 gitu ya. Nah nanti pas udah nyampe 1 km nambah tuh ya, tarifnya tuh nambah jadi 3.500. Nah buatlah grafik analisis fungsinya, berapa tarif yang harus dibayar sama Robert Berebet jika ia nempuh jarak 10 km naik si taksi ini gitu ya. Nah ini salah satu soal AKM dulu teh. Soal AKM yang waktu kelas 8 kalian pernah ikutan sebenarnya, tapi cuma beberapa orang sih, nggak semuanya. Pertama bikin tabel dulu gitu ya. Kalau misalkan 0 km, tadi itu kan ya tarif awalnya ya, masuknya itu 6.000. Kalau misalkan udah nyampe 1 km, nambah 3.500 kan ya. Jadi 3.500 tambah 6.000. Jadi totalnya itu 9.500. Kalau 2 km, berarti dikalinya 3.500. 3.500 kaliin 2, tambah 6.000 gitu ya. Ya kan, bener ya? Terus gitu ya. Nah, gini ya. Polanya tuh udah kelihatan di sini. Kenapa Ji? Ada yang bingung? Iya, dikali. Jadi ini tuh maksudnya operasi perkaliannya 3.500 kali 1 gitu ya. 3.500 kali 2 dan seterusnya gitu ya. Kata Bana udah prediksi 41.000 sebenarnya. Kita coba lihat nanti jawabannya benar atau enggak. Nah, di sini kita udah bisa lihat polanya. Polanya itu selalu 3.500 kaliin sesuatu gitu, jarak tempuhnya berapa, ditambahin 6.000. Nah, berarti rumus fungsinya tuh ini nih ya, 3.500 tambah 6.000. Sehingga tinggal bikin grafik fungsinya juga gampang dia. Oh. Ini yang bikin di Excel waktu itu. Kalian waktu di proyek kolaborasi kan langsung bikin dari Excel-nya gitu ya, bikin Excel grafik fungsi, tinggal dikasih aksesoris, diedit bawahnya gitu ya, ini jadi apa gitu ya, ini tarifnya gitu. Nanti kalau misalkan yang yang ditanyainnya adalah
Yang ditanyainnya adalah tadi 10 km berapa biayanya? Kita tinggal masukin ke rumus fungsinya aja nih, bentar. Aduh, gimana ya di sini? Nah, gini aja lah ya. Bentar, papan tulisnya susah diajak kompromi. Set. Nah, ginilah. Kan tadi yang ditanya itu berapa tarif jika menempuh jarak 10 km, gitu kan ya? Ngelihat dari grafik ini. Tinggal pakai rumus fungsinya tadi ya. Rumus fungsinya itu adalah fx sama dengan 3.500 tambah 6.000. Nah, x-nya 10 kilo. Ya udah, kita ganti aja x di sini jadi 10. Buat ngitung tarifnya ya, ini ketinggalan x-nya tadi. 3.500 kali 10 tambah 6.000. Tinggal dihitung deh. 3.500 kali 10, 35.000 tambah 6.000. Nah, berarti hasilnya adalah 41.000. Wah, benar jawabannya Bano. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita udah dapetin rumus fungsinya di sini, udah dapat nih rumus fungsinya, ditanyanya kalau kilometer 10 tarifnya berapa, tinggal dimasukin aja ke sini gitu. Makanya beberapa aplikasi aplikasi kayak Gojek, kayak Grab gitu ya. Misalkan ininya 10 km udah otomatis dia sama aplikasinya dihitungin, nggak dihitung manual, dikotret-kotret dulu sama emangnya, nggak mungkin kan ya. Jadi langsung otomatis ya. Udah canggih lah ya sekarang mah. Gitu. Sekarang Pak Ogi tanya, misalnya kalau misalkan mau cari tarif jika menempuh jarak 20 km, cek berapa? Ikutin apa dia? 20 km cek berapa? Ah, gampang ini mah. Berapa, Van? Fadlan? Mau cari tarif yang jaraknya itu 20 km, kata Bana 76.000. Silakan yang lainnya kita save dulu aja, tampung dulu aja. Kita tampung dulu jawaban-jawabannya. Mau cari tarif yang jaraknya 20 km. Pokoknya intinya manfaatin aja si rumus fungsi yang tadi ya. Kuncinya ini. Tinggal ganti si X-nya jadi 20. Coba yang lain ditungguin jawabannya yang di rumah nih. Ini yang di sekolah Bana udah mewakili. Berapa Fadlan? 76 sama 76.000 sama kayak 76.000 kata iya, tinggal dikaliin aja. Coba ketikin di situ biar rame. Yang di rumah mana yang di rumah? Yang di rumah. Arik, Hilman, berapa jawabannya? Biasanya
Gazi 76.000. Arik 76.000 juga. Oke, kita coba cek ya. Nah, tadi kan ditanya itu tarifnya 20 km ya, berarti tinggal masukin sini F 20. Nah, 500 kali X-nya 20.000 tambah 6.000. 70 ya, 35 kali 2, ini 70, tambahin nolnya tuh 2. Kok ini 20.000 sih? 20 lah. Belum minum aqua. Ini 6.000. Nah, 35 kali 2, 70 ya. 70 tambah nolnya 3, berarti 70.000 tambah 6.000. Ya. Jadi itu sebenarnya nilai fungsi gitu ya. Dan biasanya yang perhitungan-perhitungan tersistematis kayak gini tuh bukan manusia yang hitung tuh. Manusia mah cuman mikirin fungsinya aja, bikin fungsinya tuh gimana. Terus nanti masukin ke komputer, ke aplikasi, pokoknya biar mesin aja yang ngerjain kayak ginian mah gitu kan. Manusia mah cuman bikin konsep rumus fungsinya aja cukup. Biar mesin aja yang ngitungin. Jadi ketika input nih dari speedometer atau dari bukan speedometer ya, apa jarak itu ya, apa namanya, input masuk ke kilometer, terus keluar mesin yang ngitungin gitu ya. Jadi nanti kalian di masa depan nggak ada lagi ngitung-ngitung gini manual gitu ya, kecuali pas belajar di sekolah palingnya. Pas dewasa nanti kalian bikin aplikasi sendiri otomatis gitu ya. Ini baru tarif online bisa si mesinnya tuh ngitungin sekaligus ngeprintin bisa gitu ya kalau udah dapat ilmu TIK-nya. Mungkin nanti di masa depan kalian bakal ini juga bakal dapat pelajaran bagaimana bikin software. Karena sekarang tuh TIK dihapus pelajarannya, dulu mah ada, TIK tuh sekarang dihapus. Jadi semua pelajaran itu harus pakai ilmu komputernya. Dan itu sangat disayangkan, dan nggak tahu nanti bakal kedepannya bakal muncul lagi kah pelajaran itu atau enggak gitu ya. Soal terakhir deh. Tapi udah belum udahan gitu ya, masih 15 menit lagi. Soal terakhir, maksudnya soal yang buat tentang ini gitu ya, grafik fungsi. Misalnya F, jangan F. Berapa jarak yang ditempuh tarif yang dibayar jika menempuh jarak 17 km. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Berapa jarak yang ditempuh jika ada seseorang yang bayarnya berapa ya? Yang bayarnya, bentar ngitung dulu. bikin soal dulu. Yang bayarnya $3.500. $30.500. Nah, ini soal kedua ya.
Dua pertanyaan ya. Berapa tarif yang dibayar jika menempuh jarak 17 km? Yang nomor 2, berapa jarak yang ditempuh jika ada seseorang yang bayarnya 30.500? Nanti ketikin di kolom komentar aja ya. Ketikin di kolom komentar bagi yang udah tahu jawabannya. Iya. Tadi hektik pisan Pak Yogi. Pagi-pagi baru mulai. Itu udah nyeting bola. Biasanya saya tengah mungkin paling bertahap. Bacaan ya tadi. Iya. Ada yang udah nomor 1 dulu? Oh, Padlan udah, sok ketikin, Padlan ketikin. Oh, Bana udah nih, 65.500 kata Bana ya. Berapa? Nomor 2 7 katanya tuh ya. Oke. Nomor 1 dulu deh. Kita tunggu dulu teman yang lainnya ketikin jawabannya juga ya. Kita tunggu dulu sampai 852. Oh, Agna dua-duanya sekaligus nih ya. Agna nomor 1 65.500 sama kayak Bana. Nomor 2 7 kilo. Pogi ngobrol sama Agna deh. Agna nyalain mikrofonnya dong. Ya Pak. Ya. Agna nomor 1 gimana Agna cara ngerjainnya? Pogi tulisnya papan tulisnya. 300 500 dikali 17 tambah 6.000. Gimana? 300 350 3.500 dikali 17. Bentar, Pogi tulis dulu rumus Terus Pak. 17. Action diganti sama 17, berarti di sini 3.500. Nah, X ini berubah jadi 17 ya Agna ya. Terus udah gitu gimana? Tambah apa kali? Tambah 6.000. Tambah 6.000. Sip. Oke, terus udah gitu? Ya, ini kali. Kalian 3.500 kali 17 berapa? 59.500. 59.500 tambah 6. 6.000. Oke. Hasilnya 65.000. Hasilnya? 65.500. Oke, mantap bahasa Indonesia lancar nih ya. 65.500, sip. Makasih Agna. Ada yang jawab juga nomor 2 nggak? Yang lain? Nomor 2 Padlan bisa pakai mikrofon nggak di situ? Tapi feedback ya nanti ya. Tapi feedback nanti feedback situ kan masuk ke sini suaranya. Terus cobain deh, cobain. Bisa nggak? Cek. Ya. Berarti ini Pogi matiin yang ininya ya, yang di TV Pogi matiin di mute dulu. Oh nggak apa-apa. Cek. Cek. Masih. Baik. Cek. Oh udah. Nah, gimana Lan? Nomor 2 nih ya. Tapi belum gerak ini. Bentar. Gimana Pak nomor 2? Saya mah dikira-kira Pak. Gimana cara Jadi Gimana cara kira-kira? Jadi gini Pak, kan
tadi teh kan yang nomor 1 dulu. Hmm, Jadi 17 kilo kan yang nomor 1 mah. ya, nomor 1 Nah, 17 kilo. 17 kilo teh 65.500. Nah, itu teh kebanyakan dari 30.000 teh tinggal dikurangin aja maksudnya Oh teh. gitu. Kira-kira aja Jadi gitu, Pak. kira-kira Cobain dari 1 sininya ya. gitu, Pak. Oke, kreatif juga nih caranya ya. Mantap. Bagus caranya. Tapi mungkin agak susah nih Pak Ugi jelasinnya ya. Mungkin cuma Padlan doang yang ngertinya gitu ya. Gak apa-apa ya, tapi itu inovasi ya. Jadi nggak cuma harus ngikutin cara yang dijelasin sama guru gitu ya. Bisa juga berimprovisasi kayak gitu. Tapi tadi Agne juga jawabnya 7 km ya, sama kayak Padlan ya, 7 km. Tapi kita coba ke Fadlan. Fadlan gimana cara Fadlan lagi. Agna gimana caranya Agna? Ya, saya mah trial and error, Pak. Gimana? Cobain trial and error saya mah. Ya, cobain beberapa. Oh, dicoba-cobain juga ya. Iya. Oke. Nah, ini ada Bana nih ngetikin di sini. Oke, makasih Agne ya. Bana di sini ngetikin 30.500 dikurangi 6.000 dibagi 3.500 kilometer. Nah, oke. Oke, langsung bahas aja yang ini. Kenapa kok bisa perhitungannya kayak Bana gitu ya? Terus tadi Fadlan, terus Agna juga tadi coba-coba gitu ya. Jadi kalau misalkan pakai cara yang coba-coba atau cara yang mungkin dikreasikan sendiri, itu bisa menyelesaikan masalah untuk masalah ini doang mungkin ya, mungkin. Tapi bisa juga pakai cara yang lain, cuman ada keterbatasan di sana. Jadi biasanya untuk secara umumnya bisa pakai yang ditulisin sama Bana di sini nih ya. Pokoknya nggak nyalahin yang cara yang Padlan atau yang itu ya, itu bagus, bisa improvisasi sendiri. Tapi untuk cara umumnya atau cara yang biasa orang lain lakukan adalah pakai yang tadi ya. Pertama pokoknya tulisin dulu rumusnya. Fx sama dengan 3.500 X tambah 6.000 kan ya ini ya. Si rumus fungsinya tadi. Yang ditanya adalah kalau misalnya bayarnya 30.500, si X-nya atau jaraknya berapa yang ditempuh gitu ya. Nah, caranya kalian tinggal ganti, kalau itunya dibalik, ini yang ganti sama 30.500 yang si Fx-nya. Gitu. Sama dengan 3.500 X tambah 6.000 gitu. Jadi ini yang diganti nih, yang dilingkarin sama Pogi. Diganti sama si tarifnya. Kan ini rumus tarifnya ya, rumus tarif tuh si Fx-nya udah diketahuin. Tinggal udah kayak gitu, tinggal pakai cara aljabar, tinggal pindah-pindah ruas aja. Berarti jadi 30.500 dikurangi ini asalnya positif ya, pindah ruas jadi negatif. Negatif 6.000. Nah, gitu ya. 30.500 dikurangi 6.000 berarti jadi berapa? Ini 0. Ini 500. 30 kurangi 6, 24.500 ya. Ini 3.500. X gitu ya. Terus 24.500. 3.500-nya pindah ruas jadi pembagian. Kayak gitu ya. Ini jadi hasilnya 7 km si X-nya. Kayak gitu. Ini kalau misalkan pakai yang cara umumnya orang-orang lakuin kalau misalkan udah stuck banget dicoba-coba nggak bisa gitu ya. Terus kemudian bisa pakai di cara Padlan mungkin ya, udah stuck gak bisa juga, boleh pakai cara ini ya. Jadi kalau pakai cara ini dalam kondisi rumusnya kayak gimana pun, contoh soal gimana pun bisa ya pakai ini mah. Jadi silakan catat aja dulu untuk nantinya. Tinggal latihan soal lagi. Untuk latihan soalnya, Pogi udah share ini ya soal-soalnya di modul. Kalian tinggal baca-baca aja di sana. Kalau misalkan ada yang bingung juga, silakan japri aja Pogi ya, karena udah jadi kewajiban Pogi untuk jawab pertanyaan kalian kalau misalkan bingung di rumah gitu ya. Gitu aja karena udah jam 9 pas, sekarang jam 9 tepat, materi yang udah Pogi sharekan terkait dengan PTS nanti sudah habis ya. Mudah-mudahan PTS nanti lancar dan mendapat hasil yang memuaskan ya, amin. Ya Rabbal Alamin. Ada yang ditanyain dulu sebelum ditutup? Nggak ada ya? Oke, kita akhiri aja dengan membaca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullah, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, pamit. Selamat istirahat. Yang di sini silakan diberesin alat-alatnya, siap-siap buat go home ya. Makasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. 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 Makasih Pak.